Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah mendengarkan di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Semoga kalian selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan diberikan ketenangan dalam setiap langkah. Sebelum cerita dimulai, kami ingatkan bahwa cerita ini hanyalah fiksi belaka. Apabila terdapat kesamaan dengan kejadian nyata, kami mohon maaf. Di banyak kampung tua di Jawa Barat, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang meski zaman terus bergerak, larangan-larangan yang tidak tertulis. Tidak ada yang menempelkan papan peringatan. Tidak ada sirene. Tidak ada polisi yang berjaga. Tapi semua orang tahu, kalau lewat jembatan itu saat malam, jangan berhenti. Jangan menoleh ke air. Dan yang paling penting, jangan pernah menyebut namanya. Karena sekali saja nama itu keluar dari mulutmu, dia akan tahu siapa kamu. Dan dia akan tahu kemana rumahmu. Namaku Raka. Waktu kejadian itu aku masih berumur 17 tahun, kelas 2 SMA, masih doyan sok berani, masih sering ketawa keras kalau teman-teman cerita hal-hal mistis, dan masih mengira semua larangan orang tua cuma cara lama buat menakut-nakuti anak muda. Rumahku ada di sebuah kampung yang dikelilingi sawah dan kebun bambu. Kampung itu tenang di siang hari, tapi berubah jadi tempat yang terasa berbeda begitu matahari turun. Bukan karena gelapnya saja. Ada sesuatu yang selalu membuat malam di sana terasa padat. Seperti udara menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Di ujung kampung ada sebuah jembatan kecil. Bukan jembatan besar. Hanya jembatan sempit dari semen tua yang melintang di atas aliran kali hitam. Airnya tidak pernah jernih. Kalau hujan, airnya membawa lumpur dan daun busuk. Kalau kemarau, suara alirannya masih terdengar seperti bisikan yang tidak pernah berhenti. Jembatan itu menghubungkan kampung kami dengan jalan kecil menuju area kebun dan beberapa rumah yang lebih terpencil. Semua orang pasti melewatinya kalau mau ke warung besar, ke masjid di seberang, atau pulang dari jalan utama. Tapi kalau sudah malam, jembatan itu selalu sepi. Bukan karena jalannya jauh. Bukan karena licin. Melainkan karena cerita yang menempel padanya. Orang-orang tua menyebutnya dengan suara pelan, seperti takut kata-katanya jatuh ke tanah lalu didengar sesuatu di bawah sana. Mereka bilang, di jembatan itu pernah ada perempuan yang mati mengenaskan. Ada yang bilang tenggelam. Ada yang bilang bunuh diri. Ada pula yang bilang dibuang seseorang setelah dipermalukan. Ceritanya berganti-ganti, tapi inti akhirnya sama. Perempuan itu tidak pergi. Dia tetap tinggal. Dan karena rambutnya merah saat pertama kali dilihat orang, penduduk kampung menamakannya kuntilanak merah. Nama aslinya? Tidak ada yang tahu. Atau mungkin memang tidak boleh disebut. Sejak kecil, aku sering dengar pesan dari ibuku. Kalau lewat jembatan itu, jangan sebut-sebut namanya. Aku pernah tanya, nama siapa? Ibuku selalu menjawab dengan wajah datar, pokoknya jangan. Ayahku lebih tegas. Ia seorang lelaki yang jarang bicara hal mistis, tapi justru itu yang membuat ucapannya terasa berat. Kalau kamu lewat sana sama teman-teman, jangan bercanda soal itu. Jangan panggil namanya. Jangan ejek. Jangan tantang. Aku waktu itu cuma tertawa. Emang kalau disebut apa? Ayah menatapku lama, lalu berkata pelan, dia bisa ikut pulang. Aku masih ketawa juga waktu itu. Aku bodoh. Atau mungkin lebih tepatnya, aku terlalu muda untuk paham bahwa ada beberapa larangan yang dibuat bukan untuk merepotkan,
tapi untuk menyelamatkan. Malam kejadian itu dimulai seperti malam-malam biasa. Aku baru pulang nongkrong dari warung dekat perempatan bersama dua temanku, Dimas dan Yoga. Kami naik sepeda motor bergantian, bercanda tanpa henti, membahas guru galak, cewek sekelas, dan video-video seram yang sering kami tonton diam-diam lewat HP. Udara malam lembab. Langit tertutup awan tipis. Lampu-lampu rumah warga mulai sedikit demi sedikit padam, menyisakan cahaya kuning di beberapa titik saja. Dimas mengendarai motor di depan, aku boncengan dengan Yoga. Kami harus melewati jembatan itu karena itulah jalan tercepat menuju rumah. Begitu mendekati jembatan, suasana langsung berubah. Tidak drastis. Tidak seperti pintu yang dibanting. Hanya perlahan. Suara jangkrik seperti menjauh. Angin mendadak diam. Dan lampu motor yang menyorot ke arah jembatan tampak seperti menabrak sesuatu yang tak terlihat, lalu memantul kembali dengan warna yang lebih dingin. Pelan dikit, kata Yoga dari belakang. Kenapa? Tanya Dimas. Lihat aja sendiri. Serem amat tempatnya. Aku menoleh ke bawah jembatan. Air kali tampak hitam pekat, licin seperti minyak. Ada ranting panjang tersangkut di batu, bergoyang pelan tanpa sebab. Aku menelan ludah. Saat itu aku masih ingat larangan ayah. Tapi justru karena kami bertiga suka merasa paling berani, Dimas mengeluarkan suara mengejek. Jembatan begini aja ditakutin. Katanya ada kuntilanak merah, ya? Yoga terkekeh. Aku ikut tersenyum kecil. Dimas, yang memang paling suka memancing, menambahkan, coba panggil namanya aja. Biar kalau ada, keluar. Aku langsung menepuk punggungnya. Udah, jangan ngaco. Tapi dia malah tertawa lebih keras. Lalu, dengan suara sengaja dibuat melengking, dia berkata, kuntilanak merah. Hening. 1 detik. 2 detik. Tidak terjadi apa-apa. Dimas bahkan sempat menoleh ke belakang sambil mengangkat bahu. Tuh kan. Kosong. Aku tertawa, walau ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dada. Yoga malah diam. Wajahnya berubah aneh, seperti mendadak menyesal ikut tertawa. Kami lanjut pulang. Motor melewati jembatan itu. Dan aku bersumpah, saat roda belakang melintasi bagian tengah jembatan, aku mendengar suara kecil. Bukan suara air. Bukan suara angin. Lebih seperti suara kain panjang yang terseret. Aku menoleh cepat ke sisi jembatan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya gelap. Hanya air. Hanya bayangan pohon yang bergoyang sedikit. Aku memutuskan melupakan semua itu. Sampai-sampai di rumah. Rumahku sepi malam itu. Ayah belum pulang dari kerja lembur. Ibu sudah tidur. Adik perempuanku, Sinta, juga sudah masuk kamar sejak tadi. Aku mandi cepat lalu masuk kamar sekitar pukul 11 lebih. Semuanya biasa. Terlalu biasa. Justru, aku rebah di kasur sambil main HP, membuka grup chat, tertawa kecil pada video konyol dari Dimas. Sambil itu, aku merasa ada sesuatu yang mengganggu. Bukan suara, bukan bau. Hanya perasaan aneh seperti seseorang sedang berdiri di luar pintu kamar. Aku menoleh. Tidak ada. Aku lanjut main HP. Beberapa menit kemudian, lampu kamar berkedip sekali. Aku mengernyit.
Rumah kami memang suka bermasalah listrik kecil-kecilan, jadi aku tidak peduli. Tapi lalu lampu berkedip lagi. Kali ini lebih lama. Aku duduk. Ada udara dingin yang pelan-pelan masuk dari arah jendela. Padahal malam itu tidak hujan. Padahal jendela tertutup rapat. Aku berdiri dan mengecek. Jendela terkunci. Tirai tidak bergerak. Namun ada hawa yang membuat bulu kuduk leherku berdiri. Aku kembali ke kasur. Saat itulah aku mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. 3 ketukan lembut dari arah cermin kecil yang menempel di lemari baju. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku memaksa diri tertawa kecil. Angin kali. Aku menatap cermin. Lalu jantungku seperti jatuh ke lantai. Di cermin itu, ada seseorang berdiri di belakangku. Aku tidak berani bergerak. Tubuhku membeku. Aku bisa melihatnya sangat jelas melalui pantulan cermin, sosok perempuan dengan rambut panjang, basah atau mungkin memang hitam mengilap, menutup sebagian wajahnya. Tubuhnya tinggi, sangat kurus, dan ada sesuatu yang tidak wajar dari warna pakaiannya. Dari pantulan yang kutangkap, kainnya tampak merah tua. Bukan merah terang. Lebih seperti merah yang sudah lama mengering. Aku menahan napas. Perlahan, sangat perlahan, aku menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Aku segera menoleh lagi ke cermin. Dia masih ada. Tepat di tempat semula. Mata atau mungkin lubang matanya menatap lurus ke arahku. Wajahnya tidak jelas, tertutup rambut. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar tatapan. Dia sedang memperhatikan. Menilai. Seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang dicari. Aku melompat mundur, menjatuhkan HP dari tangan. Suara jatuhnya keras sekali di lantai. Dengan tangan gemetar, aku menekan saklar lampu kamar berkali-kali. Mati. Hidup. Mati. Hidup. Lampu akhirnya padam. Kamar tenggelam dalam gelap. Dan di dalam gelap itu, aku mendengar suara napas. Bukan dari luar. Bukan dari bawah pintu. Tepat di samping telingaku. Aku membeku, lalu menjerit memanggil ibu. Pintu kamar langsung terbuka. Ibu masuk tergesa-gesa sambil membawa senter kecil. Begitu cahaya senter menyapu kamar, semuanya kembali seperti biasa. Tidak ada siapa-siapa. Cermin kosong. Udara dingin masih ada, tapi samar. Ibu memegang bahuku kuat-kuat. Kenapa teriak? Aku bicara terpatah-patah. Bu, ada perempuan di belakang aku. Ibu memeriksa kamar sebentar lalu menatapku tajam, seperti mengukur apakah aku bercanda atau tidak. Jangan ngomong sembarangan, katanya pelan. Kamu habis lewat jembatan? Aku menelan ludah. Ibu langsung tahu jawabannya dari wajahku. Ia duduk di ujung kasur, menutup mulutnya sebentar, lalu berbisik, "Kamu ngapain di jembatan itu?" Aku menunduk. Cuma lewat. Terus. Aku tak berani jawab dulu. Ibu mendesak, "Kalian ngomong apa di sana?" Aku diam terlalu lama. Tatapan ibu berubah. Dan ketika akhirnya aku mengaku Dimas menyebut nama itu, wajah ibu seketika pucat. Ya Allah! Aku mulai panik. Emang kenapa, Bu? Ibu tidak langsung menjawab. Ia justru berdiri,
keluar kamar, lalu kembali membawa segelas air putih dan secarik kain kecil yang sudah diberi sesuatu dari tasbihnya. Ia menempelkannya ke dahiku sambil membacakan doa pelan. Aku gemetar. Bu, serius, ada apa? Ibu menatapku dengan mata yang sangat lelah. Kalau sudah disebut, kadang dia cuma lihat. Kadang dia ikut. Tapi kalau dia sudah tahu jalan pulangmu. Ia berhenti. Aku merasakan darah di wajahku turun. Dia bisa datang sampai rumah. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat sosok di cermin. Rambut panjang. Baju merah tua. Wajah yang tidak pernah benar-benar muncul, tapi justru itu yang membuatnya semakin menakutkan. Sekitar pukul 2 dini hari, aku mendengar suara dari dapur. Krak. Seperti kursi digeser. Aku menahan napas. Rumah gelap. Ayah belum pulang. Ibu tidur di kamar depan bersama adikku. Hanya aku yang masih terjaga di kamar belakang. Krak. Suara itu datang lagi. Pelan. Lalu berhenti. Aku mengambil ponsel, menyalakan senter, lalu mengintip keluar kamar. Lorong rumah tampak kosong. Tapi ada sesuatu yang membuatku langsung sadar bahwa aku bukan sendirian. Di ujung lorong, kain gorden di ruang tamu bergerak sedikit. Aku menatapnya lama. Tak ada angin. Aku berjalan sedikit mendekat, lutut terasa lemas. Dan dari balik punggung kursi ruang tamu, aku melihatnya. Bukan utuh. Hanya sebagian. Rambut panjang menjuntai melewati sisi kursi. Sebagian tangan putih pucat tampak menggantung di bawahnya. Aku mundur cepat, tanpa sempat menahan suara napasku yang berubah jadi desis panik. Sosok itu tidak bergerak. Aku menutup mulut. Lalu, perlahan, sangat perlahan, rambut itu bergeser. Seolah kepalanya menoleh ke arahku. Aku lari ke kamar ibu sambil menahan tangis. Ibu langsung bangun, membaca doa keras-keras. Adikku ikut menangis ketakutan. Beberapa menit kemudian, kami mendengar suara keras dari halaman depan. Bam! Seperti sesuatu menabrak pintu pagar. Lalu hening. Ayah pulang sekitar pukul 3, dan saat ia masuk rumah, wajahnya langsung berubah ketika melihat kami berkumpul di kamar ibu. Ia mendengar cerita semuanya tanpa memotong. Wajahnya makin gelap. Besok pagi, kita ke rumah Pak Ustadz, katanya. Aku sempat protes karena takut dianggap lebay. Tapi ayah menatapku dengan mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jangan pernah anggap enteng sesuatu yang sudah tahu namamu. Kalimat itu membuat tengkuku kembali dingin. Paginya, kami memang ke rumah seorang ustaz tua yang tinggal di kampung sebelah. Namanya Ustadz Asep. Rumahnya sederhana, tapi aura tenangnya kuat. Begitu ayah selesai menjelaskan, beliau hanya diam sebentar lalu menatapku lama. Jadi disebut di jembatan, katanya pelan. Aku mengangguk. Beliau menghela napas. Jembatan itu memang bukan jembatan biasa. Dulu ada kejadian yang tidak selesai. Yang mati bukan cuma tubuhnya, tapi juga dendamnya. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi takut. Ustadz Asep lalu mengambil segelas air, menaruh beberapa helai daun tertentu ke dalamnya, kemudian memberikannya pada ibuku. Rumah ini harus dibersihkan. Anak ini juga. Dan malam ini, jangan biarkan dia sendirian. Ayah bertanya, apa dia sudah ikut masuk, Ustadz?
Ustadz Asep tidak menjawab langsung. Itulah yang paling menakutkan. Beliau menoleh ke arahku dan berkata, "Kalau dia hanya lewat, belum tentu. Tapi kalau dia sudah tahu jalanmu, dia bisa datang saat kamu lengah." Malam itu, setelah rumah dibersihkan dengan doa dan air ruqyah, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku bahkan sempat berpikir semua ini mungkin hanya karena aku terlalu sugesti. Ternyata aku salah. Karena sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi berulang. Pintu kamar sering terbuka sendiri. Sepatu di teras pindah posisi. Adikku bilang ada perempuan berdiri di belakang rumah saat ia menjemur pakaian, tapi begitu ditanya cirinya, ia hanya menangis dan bilang rambutnya panjang sekali. Dia menatap balik dengan tatapan yang sangat tidak nyaman. Waktu gue pulang malam itu, pas sampai rumah, gue dengar ada suara cewek ketawa dari belakang motor. Gue pikir itu orang iseng. Tapi waktu gue nengok, di spion, ada rambut merah. Aku merinding. Yoga menunduk. Gue juga. Kami bertiga diam cukup lama. Lalu Dimas berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. "Rak, tadi pagi emak gue cerita, katanya ada orang tua lihat cewek berdiri di dekat jembatan. Baju merah. Terus dia nanya ke emak gue, 'Raka rumahnya yang mana?' Aku terpaku. 'Siapa yang nanya?' Tanyaku, suaraku serak. Dimas menelan ludah. Emak gue nggak tahu. Tapi dia bilang, suaranya halus banget. Kayak orang yang lagi senyum. Aku langsung berdiri. Apa? Kenapa dia nyari gue? Dimas mengangkat bahu, tapi wajahnya sendiri hampir menangis. Karena kita yang nyebut namanya. Aku duduk kembali, tubuh terasa seperti kehilangan tenaga. Malam itu kami semua sepakat tidak akan bicara soal jembatan lagi. Tapi semakin kami berusaha melupakan, semakin terasa bahwa sesuatu sedang menunggu. Malam ketiga adalah malam paling parah. Aku tidur di kamar orang tua, ditemani ibu yang terus membaca doa. Ayah sengaja begadang di ruang tamu sambil menonton televisi volume kecil, meski aku tahu pikirannya jauh dari layar. Sekitar pukul 1 lewat, suara dari dapur terdengar. Krak, krak. Seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai semen. Ayah langsung berdiri. Ibu memegang tanganku keras. Suara itu berhenti di depan pintu kamar. Kami semua membeku. Lalu terdengar suara perempuan. Sangat pelan. Sangat dekat. Ra'a, K.A. Namaku dipanggil. Bukan oleh orang. Bukan oleh manusia biasa. Suaranya seperti keluar dari mulut yang terlalu dingin, terlalu lama tidak dipakai, tapi tetap mengenali bagaimana cara memanggil mangsanya. Aku menangis tanpa sadar. Ayah membuka pintu kamar mendadak sambil membawa senter dan sebilah kayu yang ia ambil dari dekat lemari. Cahaya senter menyapu lorong rumah. Kosong. Tapi di ujung lorong ada bekas tetesan air. 1, 2, 3. Membentuk jejak kecil menuju ruang tamu. Aku melihatnya. Ayah juga melihatnya. Lalu sesuatu yang tak pernah bisa aku lupakan terjadi. Cermin besar di ruang tamu yang biasanya dipakai ibu berdandan tiba-tiba memantulkan sosok perempuan berdiri tepat di belakang ayah. Rambutnya panjang, basah, menyembunyikan wajah. Tubuhnya pucat, dan baju merahnya tampak lebih gelap di bagian bawah, seperti baru saja menyentuh air kali sungai. Aku berteriak,
Ayah menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari cermin, aku masih melihatnya. Perempuan itu kini menunduk. Lalu tersenyum. Senyum yang tidak muncul di wajah, tapi terasa di seluruh ruangan. Dan dari celah itu, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku seperti diremas. Suara ketukan muncul di pintu depan. 3 kali. Pelan. Rapi. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini sangat dekat dari balik pintu. Kalau sudah sebut nama, kenapa sembunyi? Ibu pingsan. Adikku menjerit. Dan aku untuk pertama kalinya merasa benar-benar yakin bahwa sesuatu yang selama ini hanya jadi cerita, kini berdiri tepat di depan rumahku. Pagi harinya, kami kembali ke Ustadz Asep. Kali ini beliau tampak jauh lebih serius. Setelah mendengar semuanya, ia meminta kami semua duduk. Sudah datang sampai rumah, katanya lirih. Berarti dia memang ikut. Ayah mengepalkan tangan. Apa maunya? Ustadz Asep menghela napas panjang. Biasanya bukan maunya, tapi siapa yang dipilihnya. Dia suka orang yang pernah menertawakan kematiannya. Dia suka orang yang menyebut namanya dengan mulut penuh sombong. Aku merasa seperti ditampar. Dulu, lanjut beliau, ada perempuan yang mati di dekat jembatan itu. Tidak semua cerita sama, tapi ada yang bilang ia difitnah, ada yang bilang ia dibuang, ada yang bilang ia mati karena menolak seseorang. Yang pasti, kematian itu tidak dibacakan doa dengan layak. Tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menuntaskan. Sejak itu, rasa sakitnya seperti menggantung di sana. Aku bertanya, terus kenapa dia ngikut gue? Ustadz Asep menatapku tajam. Karena kamu memanggilnya. Dan yang dipanggil dengan hormat itu tidak hanya datang. Yang dipanggil dengan ejekan bisa marah. Aku bergidik. Beliau lalu mengambil selembar kain putih kecil, menggulungnya bersama daun doa tertentu, lalu berkata bahwa malam ini kami harus melakukan satu hal, kembali ke jembatan, bukan untuk menantang, melainkan untuk meminta maaf dan memutus jejak yang telah terbuka. Aku langsung menolak. Ayah malah menyetujui. Aku menatapnya tak percaya. Ayah mau aku balik ke sana. Ayah memegang bahuku. Kalau dibiarkan, dia tidak berhenti di rumah ini. Kalimat itu membuatku diam. Karena aku tahu ayah benar. Malam itu kami berangkat setelah maghrib. Aku, ayah, Ustadz Asep, dan Dimas yang memaksa ikut karena merasa bersalah. Yoga tidak ikut, ia demam sejak sore dan keluarganya melarang keluar rumah. Langit gelap. Angin tidak bergerak. Jalan menuju jembatan terasa lebih panjang dari biasanya, seolah kami berjalan di dalam mimpi buruk yang menolak selesai. Saat jembatan itu mulai terlihat, tubuhku langsung dingin. Tidak ada lampu di sekitar sana. Jangan injak sembarangan, katanya. Lalu meminta aku maju satu langkah. Aku menatap jembatan kecil itu dengan napas tersendat. Dalam hati aku berharap ini semua cuma mimpi. Tapi ketika kakiku melangkah, aku mendengar suara kecil dari bawah jembatan. Seperti seseorang tertawa sangat pelan. Aku hampir mundur, tapi ayah menahan bahuku dari belakang. Lanjut, katanya. Aku berdiri di tengah jembatan sambil menggenggam kain putih yang diberikan Ustadz Asep. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku mulai bicara. Maaf, saya salah. Angin tiba-tiba bergerak. Ranting di pinggir jembatan bergetar. Aku melanjutkan,
Saya dan teman-teman saya yang nyebut nama itu, saya minta maaf. Suara air di bawah jembatan berubah. Bukan deras, tapi seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di dalamnya. Dimas menahan napas di belakangku. Ustadz Asep terus membaca doa. Lalu tiba-tiba, dari seberang jembatan, terdengar suara langkah. Satu persatu. Pelan. Aku menoleh. Di ujung jembatan yang jauh, berdiri sosok perempuan dengan rambut panjang. Baju merah. Basah seluruhnya. Dia tidak melangkah cepat. Tidak berlari. Tidak melompat. Ia hanya berdiri, lalu mulai berjalan sangat perlahan ke arah kami. Tubuhku membeku. Ayah langsung menarikku mundur setengah langkah. Ustadz Asep mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil membaca doa yang makin keras. Sosok itu terus mendekat. Dan kini aku melihat sesuatu yang membuatku ingin muntah ketakutan. Di bawah rambutnya, wajahnya bukan wajah manusia biasa. Kulitnya pucat dan tampak seperti terlalu lama terendam air. Mulutnya tidak simetris. Matanya, kalau itu memang mata, terlihat merah gelap, menatap kami tanpa berkedip. Dia berhenti di tengah jembatan. Lalu memiringkan kepala. Seperti sedang mendengar namaku dipanggil dari tempat lain. Ustadz Asep melempar kain putih itu ke arah tanah sambil membaca sesuatu yang keras. Ayah menahan tubuhku karena aku nyaris jatuh ke belakang. Dimas menangis. Aku sendiri tak bisa bersuara. Perempuan itu mengangkat tangan. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Dan ketika ia membuka mulutnya, yang keluar bukan suara teriak, melainkan bisikan yang mengalir seperti air dingin. Kalian tahu namaku. Aku gemetar hebat. Lupa, bisiknya lagi. Tidak, suara Ustadz Asep bergema tegas. Kami tidak mengundangmu. Kami datang untuk memutus. Sosok itu tertawa. Tawa pelan. Mengerikan. Lalu ia menoleh kepadaku. Aku merasa seperti seluruh isi tubuhku ditarik keluar melalui pandangan itu. Dia yang memanggil, bisiknya. Aku spontan menangis. Saya minta maaf, saya salah, saya nggak bakal nyebut lagi. Perempuan itu diam lama. Lalu ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah rumah-rumah di kejauhan. Aku sudah tahu jalanmu, katanya. Kalimat itu membuat seluruh rambut di tengkukku berdiri. Aku akhirnya mengerti. Bukan jembatan yang paling berbahaya. Bukan airnya. Bukan tempatnya. Melainkan saat nama itu keluar dari mulutku, sesuatu yang menunggu di sana mendengar. Dan begitu mendengar, ia belajar jalan pulang. Kami pulang dari jembatan dalam keadaan nyaris tidak sadar. Ustadz Asep menegaskan bahwa malam itu kami harus tetap membaca doa sampai subuh dan tidak membuka pintu kepada siapapun. Beliau juga mengikatkan kain doa pada pergelangan tanganku, lalu memerintahkan agar aku tidak bicara sendirian di depan cermin selama beberapa hari. Aku menurut. Tapi meski semuanya sudah dilakukan, aku tidak merasa aman. Karena sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan tubuhku, melainkan rasa. Aku jadi sering merasa ada yang duduk di samping tempat tidurku. Aku sering mencium bau anyelir busuk walau kamar bersih. Dan setiap kali menatap cermin, bayanganku seperti terlambat sepersekian detik untuk mengikuti gerakan. Yang paling menakutkan, kadang saat aku sendirian dan lampu kamar mati,
aku bisa mendengar suara perempuan bernapas pelan di belakang leherku. Bukan keras. Bukan mengancam. Hanya cukup dekat untuk membuatku takut membuka mata. Suatu malam, adikku Sinta menangis histeris dan berkata bahwa ada perempuan berdiri di ujung ranjangnya. Ibu langsung membawa kami sekeluarga tidur di satu ruangan. Ayah hampir tidak tidur sama sekali. Setiap kali suara kecil muncul dari luar, ia bangun dan mengecek pintu. Seminggu kemudian, Dimas pindah ke rumah pamannya di kota untuk beberapa waktu. Yoga kabarnya sakit terus dan sering bermimpi dikejar perempuan berbaju merah. Aku berharap semua itu berhenti. Tapi yang berhenti bukan gangguannya. Yang berhenti hanya kemampuan kami untuk menyangkal. Sekitar 2 minggu setelah kejadian di jembatan, ayah pulang lebih awal dari kerja. Wajahnya tegang. Di tangan kirinya ada selembar kertas lusuh yang ia ambil dari depan pintu rumah. Itu bukan surat biasa. Tidak ada alamat pengirim. Tidak ada nama. Hanya tulisan tangan dengan tinta hitam yang agak luntur. Dan di bawahnya ada bekas noda air, seperti kertas itu pernah dicelup lalu dikeringkan. Ayah membacanya keras-keras. Jangan biarkan dia menoleh ke belakang saat lewat jembatan. Jangan panggil namaku sembarangan. Sekali saja aku tahu siapa yang menertawakanku, aku akan ikut sampai mereka mengerti. Aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Tulisan itu jelas bukan tulisan manusia yang hidup di kampung kami. Tapi yang paling menyeramkan bukan isi suratnya, melainkan satu kalimat terakhir yang ditulis di bawah dengan goresan jauh lebih dalam. Aku sudah pernah masuk ke rumahmu. Ibu menjerit kecil. Adikku langsung menangis. Aku menatap kertas itu dengan kepala kosong. Karena di sudut bawah surat ada sesuatu yang menempel. Sehelai rambut. Merah tua. Basah. Panjang. Ayah langsung membakar surat itu di halaman. Api membesar sebentar, lalu padam begitu saja seolah ada tangan tak terlihat yang menekannya. Malam itu kami semua membaca doa sampai lelah. Dan saat aku akhirnya tertidur, aku bermimpi berada di jembatan itu lagi. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Di sampingku berdiri perempuan berbaju merah. Wajahnya belum terlihat. Ia menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat mulutnya yang tersenyum terlalu lebar. Lalu dia berkata dengan suara manis. Sekarang kamu tahu cara pulang, aku juga tahu cara masuk. Aku terbangun dengan teriakan. Dan di kaca jendela kamar, ada jejak tangan basah dari luar. 5 jari. Kecil. Putih. Seolah seseorang barusan menempel dan mengintip ke dalam. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bercanda soal tempat angker. Tidak pernah lagi menantang cerita orang tua. Tidak pernah lagi menyebut nama itu di dekat jembatan. Karena aku sudah paham satu hal yang tidak pernah bisa diajarkan sekolah manapun. Ada nama yang bukan sekadar bunyi. Ada kata yang bisa membuka jalan. Dan ada sesuatu yang, sekali dipanggil, tidak selalu datang lewat tempat asalnya. Kadang ia datang lewat cermin. Kadang lewat mimpi. Kadang lewat bau bunga busuk di tengah malam. Dan kadang, ia berdiri diam di belakangmu, menunggu kamu sadar bahwa pulangmu tidak lagi sendirian. Kalau melewati jembatan kecil itu sekarang, aku selalu menunduk. Tidak berani menatap air. Tidak berani memikirkan nama itu. Dan kalau ada teman yang bercanda lalu hampir menyebutnya,
Aku akan langsung memotong pembicaraan. Karena aku pernah melakukannya sekali. Cuma sekali. Dan sejak itu aku tahu. Yang ikut bukan dari jembatan, tapi ikut pulang bersamaku. Terima kasih telah mendengarkan cerita sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.